Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa televisi MUI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memasuki bulan suci Ramadan, dan dalam program Eko Ramadan kali ini alhamdulillah kita kedatangan salah satu narasumber, yaitu beliau adalah Kiai Haji Sholahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Pak Ayub. Pak Ayub, 1 tahun yang lalu waktu MUI mengadakan Munas di Surabaya, ada salah satu keputusan yang dikeluarkan yang terkait fatwa, yaitu fatwa tentang pendayagunaan dana Ziswaf untuk sarana air dan sanitasi. Sebenarnya bagaimana ya proses atau lembaga atau instansi mana yang mengajukan fatwa tersebut? Mungkin pemirsa di seluruh Indonesia ingin mengetahui kronologis dari munculnya atau diterbitkannya fatwa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Wa ba'd. Makasih Pak Miftah, bahwa memang betul Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait dengan pemanfaatan dana Ziswaf, dana zakat infak sedekah untuk pengadaan sanitasi dan air bersih ya. Ini sebenarnya merupakan sumbangsih dari Majelis Ulama Indonesia untuk mendorong umat muslim untuk berpartisipasi lebih optimal dalam mensukseskan program tersebut ya, maksudnya program untuk pengadaan sanitasi. Jadi begini, sanitasi itu kan erat kaitannya dengan kesehatan, karena itu adalah mata rantai tentang kesehatan ya, yaitu adanya sanitasi yang baik gitu di dalam masyarakat. Tapi memang harus diakui bahwa di Indonesia ini itu termasuk negara yang buruk dalam hal sanitasinya. Nah, ini sebenarnya menjadi PR kita bersama. Harusnya ini menjadi prioritas pemerintah ya, harusnya untuk mengintensifkan supaya masalah ini bisa cepat teratasi. Tapi kita sebagai warga negara gitu, umat Islam itu ingin membantu agar program-program seperti itu bisa terlaksana lebih cepat. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia? Memang harus diakui bahwa untuk program sanitasi yang baik itu tidak murah dan tidak pula mudah. Nah, jadi tidak murah dan tidak mudah. Tidak murah kenapa? Karena ini memerlukan pembiayaan biaya yang sangat besar sekali. Ya, tidak mudah kenapa? Karena ini terkait dengan kebiasaan dan habit masyarakat. Perlu sosialisasi yang sangat masif untuk masalah ini. Karena untuk mengubah kebiasaan masyarakat itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Untuk masalah biayanya tersebut yang kita katakan tidak murah tersebut, nah, Majelis Ulama Indonesia mencoba melihat dari sisi kompetensi dari MUI. Sebenarnya dari pos mana saja yang bisa membantu dari sisi biaya itu untuk mensuksesnya program ini. Kami melihat potensi di Ziswaf itu, zakat infak sedekah, untuk mensukseskan program sanitasi dan penyediaan air bersih ini sangat besar sekali gitu. Memang kalau kita lihat dari nas-nas yang ada, dalil-dalil yang ada, itu memang tidak secara eksplisit disebutkan bahwa untuk pengalokasian dana Ziswaf ini ke masalah dana sanitasi dan penyediaan air bersih. Ya, ini menjadi problem tersendiri awalnya. Nah, kemudian Majelis Ulama Indonesia, inilah kompetensinya, kita mencoba melakukan penelaahan lebih dalam, pengkajian lebih lanjut tentang nas-nas yang ada, dan kita menyimpulkan bahwa dana zakat itu boleh gitu dialokasikan untuk penyediaan sanitasi dan
air bersih itu gitu. Tentu saja ada qayyid-qayyidnya, ada batasan-batasannya, ada syarat-syaratnya. Yang kita tunjukkan dalam fatwa itu, salah satu syaratnya adalah selagi gitu kebutuhan primer daripada mustahik zakat itu sudah terpenuhi. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, harus ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, ya, untuk kepentingan pengadaan kemaslahatan umum, lima solihil ammah. Nah, ini menjadi dua qayyid, dua syarat dana zakat bisa dipergunakan untuk pengadaan sanitasi ini. Sedangkan yang infak sedekah gitu ya, ini kan berbeda untuk tasarrufnya antara zakat, infak dan sedekah ini kan berbeda. Kalau di infak dan sedekah itu diperbolehkan dengan alasan bahwa ini ada kebutuhan yang sangat mendesak, ya. Itu dari sisi biayanya. Dari sisi yang tidak mudah tadi, ya, tidak mudah ini dalam rangka mengubah perilaku masyarakat. Nah, ini lebih banyak pada bagaimana follow up terhadap fatwa ini, ya. Ketika fatwa ini sudah dikeluarkan, kita kan ingin ada follow up, ada tindak lanjut di lapangan. Bukan fatwa kemudian fatwa saja, begitu kan? Nah, disinilah kemudian Majelis Ulama Indonesia berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk melakukan gitu ya program-program ini. Misalnya dengan Kementerian Kesehatan, kemudian dengan Basnas, kemudian Badan Wakaf dan yang lain sebagainya, gitu kan. Untuk apa lah? Nah, follow up-nya ini itu nanti bisa bukan hanya pengadaannya saja, tapi juga di situ ada community development-nya. Ada bagaimana supaya masyarakatnya itu juga dididik, bagaimana berperilaku agar kesehatan gitu ya. Kemudian sanitasinya seperti apa, pengadaan airnya seperti apa, yang seperti itu. Oke, Pak Ayub, mungkin seperti saya juga mungkin orang awam dan ada sebagian dari kaum muslimin di seluruh Indonesia, mungkin mereka sedikit banyak agak menanyakan gitu ya, terutama untuk asnaf gitu ya, bahwa mungkin yang dipahami oleh kebanyakan yang awam itu bahwa zakat itu kan hanya untuk lil fuqara wal masakin gitu loh. Sedangkan di fatwa ini adalah menitik beratkan pada sarana air dan sanitasi. Nah, ini penjelasannya bagaimana ya nih lebih detailnya agar mungkin yang awam ini memahami tentang itu. Kok mungkin ada timbul pertanyaan, kenapa tidak untuk kebutuhan konsumsi fuqara wal masakin, kok kenapa disalurkan di air dan sanitasi? Betul itu. Jadi kalau untuk zakat itu kan memang alokasinya, tasarrufnya itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran ya. Ada 8 asnaf itu yang Anda sebut lil fuqara wal masakin dan yang lain sebagainya itu. Kalau kita melihat dari tekstual eksplisit dari yang ada, itu memang sepertinya tidak masuk, gitu kan? Tentang kepentingan bagaimana bisa masuk membiayai untuk pengadaan sanitasi atau enggak. Tapi disitulah pentingnya Majelis Ulama Indonesia, maksudnya kita mencoba untuk melihat lebih dalam apa yang dimaksud dengan asnaf itu dan apa yang dimaksud dengan program ini, program pengadaan sanitasi. Oleh karenanya kemudian Majelis Ulama Indonesia memberikan sebuah kesimpulan bahwa dinyatakan boleh dengan syarat. Gitu ya. Syaratnya adalah yaitu kebutuhan realnya sudah terpenuhi, dan yang kedua, kalaupun toh ini pengadaan sanitasi itu adalah untuk kepentingan fuqara dan masakin juga, ya. Jadi memang kita mengharapkan kepentingan pengadaan sanitasi ini bukan diperuntukkan untuk kalangan semuanya, tapi adalah kalangan yang memang berkebutuhan untuk itu. Memang dari informasi dari Kementerian Kesehatan yang kita dapat, orang-orang yang tidak peduli dengan adanya sanitasi kebanyakan gitu adalah orang-orang yang masuk dalam kategori fuqara dan masakin. Oleh karenanya kita
membahasnya ini, bagaimana kalau mentasarufkan zakat itu tidak dalam bentuk langsung barang, tapi di sini adalah dibentukkan dengan program pengadaan sanitasi. Nah, gitu. Kayak itu salah satu alasannya. Kemudian alasan yang kedua, kita masih bisa menggunakan dengan asnaf sabilillah. Gitu. Para ulama memang mengatakan bahwa sabilillah itu bisa luas pemahamannya. Fi sabilil khair, yang penting ini adalah untuk kebutuhan yang kebaikan. Nah ini dengan menggunakan argumentasi dan pendapat ulama tentang makna sabilillah ini, kita juga bisa menggunakan ini, karena kita mengatakan bahwa kebutuhan air bersih dan kebutuhan sanitasi yang baik ini adalah merupakan kebutuhan mendesak untuk kesehatan, kan gitu kan. Kalau kita melihat maqasidus syariah itu kan yang salah satunya itu kan harus hifdzun nafas, harus menjaga keberlangsungan hidup ya. Nah ini keberlangsungan hidup itu erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Nah kesehatan masyarakat itu diantaranya erat kaitannya dengan masalah kebersihan, dan diantaranya di sini adalah masalah sanitasi dan pengadaan air bersih. Jadi masih masuk kalau kita itu menggunakan dengan asnaf sabilillah itu diantara. Nah, cuman kita mengambil jalan tengah bahwa dibolehkan ini gitu, dana zakat ini untuk kepentingan pengadaan sanitasi selama syarat-syarat tertentu. Di antara syaratnya adalah pertama dia itu kebutuhan masyarakat itu sudah terpenuhi gitu. Yang kedua kebutuhan primernya ya. Kemudian yang kedua ini adalah fi masalihil khair, yaitu untuk masalah-masalah kebaikan gitu. Kami mendapat informasi bahwa beberapa bulan yang lalu Ustadz Ayub juga mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu narasumber untuk implementasi fatwa ini di acara BASO di NTB. Ya. Bisa dapat menyampaikan sedikit atau menceritakan sedikit kegiatan tersebut kepada pemirsa di seluruh Indonesia? Ya. Memang salah satu yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia ketika sudah mengeluarkan fatwa, biasanya itu kita memfollow upi bagaimana menerapkan fatwa ini dalam kehidupan nyata. Nah, dalam khusus tentang fatwa ini, kita bekerja sama dengan lembaga yang terkait, tentunya kita mengundang stakeholder yang ada di daerah NTB dan sekitarnya untuk ikut serta bagaimana sih sebenarnya tentang kondisi masyarakat dalam hal pengadaan air bersih, tentang masalah sanitasi. Nah, di situ kita mendapatkan masukan banyak. Ternyata memang habit masyarakat memang belum sepenuhnya ya untuk bersanitasi yang baik, untuk mendapatkan air bersih, mengakses air bersih yang layak untuk konsumsi, itu juga menjadi problem tersendiri. Nah, kita juga kemudian di dalam forum itu kemudian apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh para agamawan untuk melakukan ini. Nah, kemudian kita tawarkan jalan keluarnya adalah fatwa. Fatwa ini adalah bagaimana kalau untuk pengadaan sanitasi dan pengadaan air bersih itu menggunakan ziswaf. Nah, berkembanglah kemudian di antara masyarakat apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak. Nah, berkembang terus dan alhamdulillah sambutan dari masyarakat sangat baik dan sambutan dari stakeholder dari instansi-instansi terkait juga sangat baik. Nah, tinggal ini tindak lanjutnya agar ini bisa efektif terlaksana sehingga problem tentang sanitasi yang baik di Indonesia itu bisa tersalurkan, bisa teratasi, bisa ada jalan keluarnya. Saya kira itu. Pemirsa TV MUI di seluruh Indonesia, fatwa pendayagunaan dana ziswaf untuk program air dan sanitasi adalah salah satu bentuk kontribusi Majelis Ulama Indonesia untuk mendukung program-program pemerintah dalam masalah kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Di antara lembaga atau instansi pemerintah yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia dalam program ini adalah Kemenkes, Bappenas, dan juga ada pihak dari UNICEF. Pengalaman dari Ustadz Ayub sendiri, bagaimana respon para stakeholders di daerah maupun di pusat untuk menindaklanjuti program fatwa ziswaf untuk air dan sanitasi ini? Ya.
Begini Mas, di fatwa itu kita dudukan sebenarnya yang pertama sebenarnya ini adalah kewajiban pemerintah sebenarnya. Nah, kewajiban pemerintah ini, cuman kita tahu pemerintah belum mampu untuk seluruhnya menangani ini. Maka karena ini adalah kebutuhan kita bersama, maka Majelis Ulama Indonesia mendorong umat Islam untuk ikut bersama juga mengatasi ini. Nah, nanti dalam prakteknya kita akan melibatkan itu tokoh masyarakat, kemudian lembaga keuangan mikro di tempat tersebut, ya, karena nanti kalau misalnya kalau kita salah satu bentuknya adalah pengadaan air bersih misalnya, nah ini jangan sampai pengadaan air bersih hanya saat itu saja, harus dipikirkan keberlanjutannya. Nah, kalau keberlanjutannya ini pasti membutuhkan organisasi bagaimana mengelola supaya air bersih ini berkelanjutan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini pentingnya lembaga keuangan nanti bisa masuk di situ. Gitu, seperti apa bentuknya nanti akan kita perdalam lebih lanjut di lapangan begitu. Tokoh-tokoh masyarakat dilibatkan, kemudian pemerintah daerah juga dilibatkan dari sisi apanya begitu. Oke, berbicara tentang lembaga mikro syariah, BMT atau koperasi syariah ini adalah soko guru gitu. Kalau menurut Bapak Muhammad Hatta, ya Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, kami mendapat informasi bahwa di beberapa daerah, contohnya di Banten sudah ada koperasi syariah yang bergerak di bidang pembiayaan sanitasi dan penyediaan air bersih ini. Bagaimana pendapat Ustadz Ayub terkait lembaga mikro ini yang bergerak di bidang sanitasi tersebut? Ya, saya kira ini kalau kita melihat filosofi dari koperasi kan, itu kan dari masyarakat sendiri kan, untuk masyarakat sendiri ya. Ini pas dengan program ini menurut saya, karena ini mencari jalan keluar terhadap masalah yang ada di masyarakat itu, yaitu kekurangan air bersih, sanitasi yang tidak baik gitu. Kemudian mencari jalan keluar dari problem masyarakat, kemudian dikelola sendiri oleh masyarakat gitu ya, dengan koperasi itu. Kemudian dan diperuntukannya juga kemanfaatnya kembali kepada masyarakat itu sendiri. Jadi kalau menggunakan lembaganya, menggunakan koperasi misalnya, bentuk koperasi itu sangat pas sekali menurut saya. Apalagi kalau koperasinya sudah disesuaikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saya kira akan lebih mantap lagi gitu anunya ya. Dari perbincangan kita dari awal tadi, sedikit banyak Ustadz Ayub menitik beratkan pada masalah habit gitu ya. Dari tadi itu terkait habit masyarakat Indonesia secara umum yang terhadap kesehatan maupun kebersihan itu agak kurang memperhatikan gitu. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang kedepannya yang akan dilaksanakan MUI melalui program pendaya gunaan dana Ziswaf ini? Ya. Betul sekali. Untuk saya sebutkan di awal tadi, untuk mengubah kebiasaan habit masyarakat itu, apalagi kalau kebiasaan itu sudah dianggap sebagai sebuah kewajaran, diterima turun-temurun dari dulu, itu bukan perkara mudah, ya kan? Nah, tentu saja ini banyak pihak yang berkepentingan untuk agar habit ini bisa berubah ya. Majelis Ulama Indonesia tentu saja dengan kapasitasnya akan berusaha, mungkin pendekatannya adalah pendekatan keagamaan. Sebab kalau melihat dari norma keagamaannya, kalau kita lihat Pak Miftah, di buku-buku fikih, bab pertama yang dibahas itu adalah bab thaharah. Bab kitab pasal yang membicarakan tentang masalah kebersihan dan kesucian. Itu menunjukkan betapa pentingnya gitu bahwa masalah toharoh ini, karena itu akan melandasi semuanya gitu. Misalnya kalau untuk masalah ibadah gitu ya, bab toharoh ini menjadi fondamen yang paling dasar sekali. Misalnya orang sholat, kalau dia itu masih hadas, itu dia nggak sah sholatnya. Hadas itu bisa disucikan dengan apa? Dengan berwudu. Wah, ya kan?
Nah, kemudian kalau misalnya dia itu istinja misalnya, nah, itu dari BAB misalnya, nah, itu juga diajarkan di dalam bab toharoh itu seperti apa. Kalau dia itu nggak bersih dalam beristinja gitu, itu bisa menyebabkan dia itu masih punya hadas karena masih najis kan gitu. Sholatnya bisa nggak sah. Nah, itu awalnya adalah di bab toharoh. Nah, kita ingin menyadarkan umat Islam yang di negara ini merupakan jumlah mayoritas gitu. Makanya kita ingin menyadarkan bahwa ajaran agama kita sebenarnya juga mengajarkan untuk kebersihan gitu. Untuk kalau misalnya kita itu bersanitasi ada tata caranya. Untuk BAB itu ada tata caranya, nggak boleh di setiap tempat gitu kan. Nah, bahkan ada sebuah hadis mengatakan la tabulanna fil ma'ir. Jangan kalian itu kencing di air yang tidak mengalir. Nah, begitu. Itu karena apa? Karena bisa merusak itu. Bisa merusak itu. Misalnya di hadis yang lain, jangan kalian itu kencing di di lubang. Karena apa? Bisa ada binatangnya. Yang kayak gitu-gitu. Kalau kita kembali pada ajaran agama, sebenarnya ajaran agama kita itu mendorong umat Islam gitu agar perilaku bersih, agar dalam hal BAB-nya itu menggunakan sanitasi yang baik dan yang lain sebagainya. Kan gitu. Lah, dari sisi inilah kemudian kami akan membantu. Kami akan menyadarkan masyarakat dari perspektif keagamaan. Alhamdulillah kita telah mendapatkan banyak penjelasan dan masukan dari Ustadz Ayub terkait fatwa pendayagunaan ziswaf untuk air dan sanitasi. Terima kasih Ustadz Ayub atas informasi, saran dan masukannya. Semoga di kesempatan yang lain di program Eko Ramadan kita dapat bertemu kembali. Pemirsa TV MUI dimanapun Anda berada, demikian acara Eko Ramadan pada kesempatan hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih Ustadz Ayub atas informasinya. Pemirsa, demikian acara Eko Ramadan pada hari ini, dan kami tutup acara kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.